Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Zaki Novandri, NIM 111170016, dan rekan saya Asari Setiawan, NIM 111180042. baiklah, kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Polydiversity dan materi tentang forum Minifera bentonik besar. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Asari Setiawan. Dipersilakan. Presentasi pertama kami akan membahas tentang aplikasi dari mikrofosil itu dalam hal paleodiversity. Nah, kita mulai dulu dari penjelasan apa itu paleodiversity. Paleodiversity ialah keanekaragaman atau variasi dan variabilitas makhluk hidup pada masa lampau. Nah, diversitas ini itu memiliki tingkatan. Ada diversitas genetik, adalah karakteristik genetik pada satu kelompok spesies. Ini misalnya dapat dijumpai kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kucing yang memiliki satu spesies, tapi memiliki jenis yang sangat banyak. Lalu ada diversitas spesies, yaitu keanekaragaman tingkat individu atau spesies, menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu yang terakhir ada diversitas ekosistem, adalah macam-macam tipe habitat pada satu wilayah tertentu. Nah, di sini ada gambaran bagaimana diversitas makhluk hidup dari masa lampau, dari awal kemunculan kehidupan sampai dengan zaman modern sekarang ini. Nah, dari mana diversitas ini bisa muncul, bagaimana ada keanekaragaman dalam kehidupan ini, itu penyebabnya itu disebabkan oleh evolusi. Nah, evolusi ini baru dipelajari, diawali oleh Charles Darwin pada abad ke-19 yang mengajukan teori yang menjelaskan bagaimana munculnya keragaman biologi itu. Teori itu dikenal dengan evolusi biologi atau biological evolution. Teori evolusi ini menjelaskan perubahan karakter pada suatu populasi diwariskan dari generasi ke generasi. Perubahan karakter tersebut dapat memunculkan jenis baru yang menyebabkan adanya keanekaragaman. Nah, perubahan karakter itu disebabkan oleh adaptasi makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya tersebut. Nah, sedangkan penyebab evolusi itu dari adaptasi makhluk hidup. Dan prosesnya sendiri yang diketahui ada 4 yang memicu terjadinya evolusi. Pertama ada mutasi, yaitu pada waktu penggandaan DNA, kesalahan mungkin terjadi sehingga DNA berubah. Nah, perubahan DNA ini mengakibatkan perubahan karakter atau sifat yang kemudian diwariskan pada sel yang menerimanya. DNA yang tergantikan ini disebut telah mengalami mutasi. Lalu ada seleksi alam, yaitu individu-individu yang memiliki karakter adaptif akan lebih mampu bertahan hidup atau survive dan lebih menghasilkan keturunan. Adanya seleksi ini biasanya erat kaitannya dengan perubahan lingkungan. Seperti pada peristiwa kepunahan massal, akan memaksa beberapa spesies yang bertahan untuk melakukan adaptasi, yang tidak jarang akan memunculkan spesies-spesies baru. Lalu ada genetic drift, yaitu perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang terjadi itu nanti dalam keadaan acak dalam suatu populasi. Lalu yang terakhir ada migrasi. Migrasi ini proses evolusi yang penting, mencakup daerah yang luas dalam waktu yang lama. Nah, sebagai contohnya ini bisa ditemui di Sulawesi yang memiliki keanekaragaman yang khusus karena Sulawesi itu pada waktu zaman es mengalami isolasi karena kedalaman lautnya yang tinggi sehingga tidak terbentuk jembatan daratan akibat turunnya permukaan laut, seperti yang terjadi pada Sundaland dan Sahuland yang memiliki kemiripan spesies dengan daratan utama atau benua utama, yaitu Sundaland Asia dan Papua memiliki kemiripan satwa dengan Australia. Nah, di sini kita memasuki mikrofosil, peranan mikrofosil dalam paleodiversity. Mikrofosil memiliki peranan yang sangat penting sebagai petunjuk paleodiversity. Keberadaan mikrofosil melimpah dan mudah dijumpai, terutama foraminifera, memberikan gambaran diversitas yang luas. Foraminifera juga mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga dapat ditemukan spesies berbeda pada waktu umur yang berbeda pula. Nah, karena penyebab ini,
foraminifera baik dipakai untuk petunjuk stratigrafi yang dinamakan biostratigrafi. Perkembangan zonasi biostratigrafi itu terus berkembang seiring ditemukannya jenis foraminifera yang baru. Berikut beberapa zonasi yang banyak dipakai di Indonesia. Ada biostratigrafi foraminifera planktik Eosen akhir tengah hingga resan, itu menurut Blow. Zonasi foraminifera menurut Postuma, dan zonasi foraminifera menurut Boley dan Saunders. Data diversitas foraminifera planktonik dan bentonik juga kadang datanya dapat digabung digunakan bersama-sama untuk mengetahui kondisi lingkungan pada waktu tersebut. Perhitungan indeks diversitas ini dapat dilakukan dengan rumus dari Shannon-Weaver. Rumus ini itu menghitung indeks diversitas dengan data-data yang telah didapatkan dari planktonik dan bentonik, sehingga dapat mengetahui kondisi lingkungan seperti tingkat kedalaman dan data-data lainnya. Lalu juga dapat dilakukan perhitungan nilai foram dengan foraminifers in reef assessment dan monitoring index untuk mengetahui kondisi terumbu karang pada saat itu dengan menggunakan data foraminifera. Nah, singkatnya ini sebenarnya dengan mempelajari biodiversitas pada suatu masa, kita dapat menentukan kondisi lingkungan, ekosistem, geografi, bahkan iklim pada masa tersebut. Ini ada contoh suatu zonasi biostratigrafi yang menggunakan bahkan cuma satu spesies foraminifera, yaitu Turburotalia cerozalunensis. Itu digunakan setiap tahapan evolusinya dalam setiap waktu, digunakan dalam menandai zaman di kala waktu Eosen. Dan ini diciptakan oleh Tormakin dan Luther Fraser tahun 1986. Di sini juga ada contoh. Nah, ini ada juga contoh bagaimana kondisi geografi atau lingkungan akan mempengaruhi suatu spesies. Di sini adaptasi itu akan terlihat bagaimana dalam menyesuaikan ke lingkungannya. Nah, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang pada tumbuhan, kita bisa menggunakan data palinologi yang sehingga dapat memecahkan masalah mengenai kehidupan masa lampau. Nah, hasil identifikasi palinologi ini juga dapat digunakan untuk merunut atau mengetahui tumbuhan penghasilnya, sehingga keanekaragaman atau biodiversity untuk flora pada masa lampau bisa kita ketahui. Mungkin tidak hanya pada tumbuhan saja, mungkin juga fosil mungkin bisa kita ketahui keanekaragamannya pada masa lampau. Nah, untuk analisa polen dan spora yang diendapkan pada semen dapat mengungkapkan keanekaragaman flora pada periode tertentu. Nah, yang pada slide ini terlihat bahwa gambar tipe polinomorf pada formasi Cimandiri, Sukabumi. Next. Nah, kemudian berdasarkan analisis polinomorf dapat disimpulkan tingginya keanekaragaman tumbuhan pada suatu tempat dan periode tertentu. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa spesies dari data-data palinologi yang diambil oleh peneliti. Contohnya ada Exosaria sp, Monoporites annulatus, dan sebagainya. Nah, ini termasuk tipe polinomorf pada formasi Cimandiri, daerah Sukabumi. Next. Nah, kemudian untuk perhitungan nilai indeks diversitas dan similaritas didasarkan pada kehadiran dan ketidakhadiran jumlah tipe sampel yang ditemukan pada setiap stratum sedimen. Nah, indeks diversitas dapat digunakan untuk menunjukkan kestabilan suatu komunitas sehingga dapat dihitung berdasarkan persamaan indeks diversitas Simpson menurut Odum 1993. Nah, di slide terlihat ada rumus untuk mencari persamaan indeks diversitas. Nah, untuk penilaian atau kriteria yang digunakan itu berkisar antara 0 sampai 1 dengan kriteria
nilai indeks yang nilainya mendekati 1 mempunyai arti bahwa keanekaragamannya jenis tinggi. Namun sebaliknya. Next. Indeks similaritas Sorensen ini ditentukan berdasarkan data biner berupa kehadiran dan ketidakhadiran suatu takson pada suatu unit sampling. Nah, indeks similaritas atau IS akan menggambarkan kesamaan polinomorf yang hadir antar lapisan batuan sedimen dalam periode waktu yang berbeda, sehingga bisa dihitung berdasarkan indeks Sorensen menurut Ludwig dan Reynolds 1988, Kreb 2002. Nah, terlihat bahwa rumus atau persamaan yang dihasilkan oleh si peneliti itu SS sama dengan 2A per 2A tambah B tambah C. Berikut untuk keterangannya bisa dilihat di dalam slide. Nah, kemudian untuk nilai indeks ini berkisar antara 0 atau tidak ada kemiripan. Kemudian nilai 1 itu kemiripan tertinggi atau bisa dikatakan hampir sama spesies satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, berikut adalah tabel dari nilai indeks diversitas Thomson. Nah, nilai indeks Simpson berdasarkan tipe polinomorf yang ditemukan pada formasi cemandiri mempunyai rata 0,86 yang termasuk dalam kriteria tinggi. Nah, ini diambil dari jurnal, salah satu contohnya. Kemudian dalam nilai indeks diversitas Simpson ini akan menunjukkan adanya kestabilan ekosistem. Lanjut. Nah, kesimpulannya ialah polydiversity merupakan keanekaragaman atau variasi dan variabilitas makhluk hidup pada masa lampau yang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian yang kedua, adanya diversitas makhluk hidup disebutkan oleh evolusi, yaitu adaptasi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang ketiga, 4 proses yang akan memicu terjadinya evolusi adalah mutasi, seleksi alam, migrasi, dan genetic drive. Kemudian yang keempat, diversitas mikrofosil banyak digunakan untuk menunjukkan zona biostratigrafi karena kelimpahan serta pengembangan dari si mikrofosil yang sangat cepat. Kemudian data palinologi juga berperan penting untuk mengungkapkan diversitas tanaman atau tumbuhan dengan melihat tipe polinomorfnya. Kemudian untuk menghitung tingkat diversitas dapat digunakan persamaan-persamaan yang telah dirumuskan oleh peneliti seperti ada indeks diversitas Simpson atau Shannon-Weaver. Kemudian studi polydiversity juga dapat digunakan sebagai untuk mengetahui kondisi lingkungan, kestabilan ekosistem, serta kondisi geografinya. Next. Ya, kemudian untuk daftar pustaka sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke pemaparan materi tentang foraminifera bentonik besar. Next. Berikut untuk outline. Pertama ada pengertian, kedua ekologi foraminifera bentonik besar, ketiga ada morfologi foraminifera bentonik besar, keempat ada susunan kamar foraminifera bentonik besar, yang kelima ada aplikasi, dan keenam daftar pustaka. Next. Nah, untuk pengertian foraminifera secara umum merupakan binatang yang terdiri dari satu sel yang sangat sederhana. Sel tersebut terdiri dari protoplasma dan inti atau bisa lebih dari satu. Nah, ciri khas dari foraminifera ini adanya pesupedia atau kaki semu yang berfungsi sebagai alat penggerak dan menangkap mangsanya. Nah, di mana foraminifera ini memiliki cangkang yang dibentuk oleh protoplasma atau diambil dari bahan-bahan di sekelilingnya. Nah, kemudian untuk foraminifera bentik besar atau bentonik besar merupakan foraminifera yang hidup melekat atau bebas pada semua kedalaman yang termasuk ke dalam kelompok foraminifera yang memiliki struktur internal yang rumit. Sehingga itu yang membuat berbeda foraminifera bentik besar dan foraminifera plankton, karena
pada dasarnya foraminifera bentik besar ini dia memiliki struktur internal yang rumit atau struktur tubuhnya yang sangat kompleks. Next. Nah, kemudian ekologi foraminifera bentonik besar. Nah, ekologi kita tahu bahwa mempelajari hubungan kehidupan foraminifera dengan lingkungan yang di sekitarnya. Sehingga foraminifera ini bisa dibedakan menjadi dua cara hidupnya, yaitu planktonik dan bentonik. Nah, di mana foraplanktonik itu hidupnya dia mengambang dan bentonik itu dia hidupnya pada dasar laut. Nah, faktor yang mempengaruhinya antara lain pertama ada suhu, salinitas, kedalaman, kekeruhan, pengaruh gelombang atau arus. Nah, secara umum kehadiran foraminifera bentik besar ini dalam catatan fosil menunjukkan lingkungan yang relatif hangat atau suhu yang hangat, sementara ketidakhadiran mereka menunjukkan ke lingkungan yang lebih dingin. Sehingga tentu saja faktor suhu itu sangat bergantung terhadap si foraminifera itu terhadap keanekaragamannya. Nah, kemudian suhu air minimum ditoleransi oleh foraminifera adalah 18 derajat Celcius, sedangkan kedalaman air maksimum yaitu 35 meter. Next. Nah, kemudian pada slide ini merupakan gambar dari distribusi ekologi foraminifera bentik dan planktonik yang lebih besar dan lebih kecil melalui ruang dan waktu. Nah, ini bisa dilihat bahwa perkembangan dari foraminifera dari Prakambrian sampai Holosen atau sampai saat sekarang ini itu memiliki bentuk atau karakteristik yang berbeda-beda tiap waktu atau zamannya. Nah, pada Carboniferous atau zaman karbon, foraminifera ini telah tumbuh subur di laut yang hangat atau dangkal. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa pada gambar satu ini kelimpahan dan keanekaragaman mereka yang luar biasa. Karena mereka mampu untuk tumbuh dengan berbagai ukuran hingga pada foraminifera bentik besar bisa mengeksploitasi berbagai ekologi dan dapat merubah cangkang dari si foraminifera tiap zamannya. Nah, kemudian pada foraminifera bentonik besar juga menjadi penentu zonasi untuk biostratigrafi yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu pada dasarnya untuk seorang eksplorasi migas itu sangat penting untuk mempelajari mikropaleontologi khususnya pada foraminifera bentik besar ini. Lanjut. Nah, kemudian gambar kedua merupakan ini merupakan event atau kejadian dari si foraminifera bentik. Nah, bisa dilihat pada tabel itu yang bagian atas ini pada umur akhir Mississippian. Nah, event atau kejadian itu pada fosil Heterostegina itu possible causes atau diakibatkan oleh adanya tectonic event dan Mediterranean. Nah, ini menggambarkan salah satu event-event yang pernah terjadi untuk perkembangan atau keanekaragaman dari si foraminifera bentonik besar. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada morfologi foraminifera bentonik besar. Nah, pada gambar terlihat bahwa itu merupakan bagian-bagian dari foraminifera bentik besar. Nah, itu ada
proloculus yang pada bagian panah, kemudian ada deuteroculus, kemudian ada septa, kemudian ada stolon. Nah, itu pada proloculus itu sepaman saya itu bagian yang kecilnya. Kemudian yang deuteroculus itu bagian kedua atau bagian yang terbesar dari inti dari bagian si foraminifera. Kemudian ada septa itu pembatasnya, kemudian ada stolonnya. Next. Nah, kemudian keempat, susunan kamar foraminifera bentuk besar. Nah, susunan kamar foraminifera bentos ini ada monotalamus, kemudian ada politalamus, kemudian nanti itu akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita bahas yang monotalamus. Nah, monotalamus itu apa? Monotalamus itu merupakan susunan dan bentuk kamar akhir dari foraminifera yang terdiri hanya dari satu kamar. Nah, macam-macam dari bentuk monotalamus tes, di antara lain bentuk globular atau bola atau spherical yang terlihat pada gambar 3. Nah, itu kebanyakan terdapat pada subfamili Acaminidae atau contohnya pada Saccharomyces sp. Nah, sumbernya diambil dari http www.micropaleontology.com. Next. Nah, kemudian ada bentuk botol atau Falcus shape. Itu terdapat kebanyakan pada subfamili Proteonaninae, contohnya pada Lagena. Nah, ini pada bentuk botol ini memang morfologi dari bentuk si foraminiferanya itu seperti bentuk botol. Nah, kemudian ada planispiral atau uncoiling, contohnya pada Rectocornuspira. Itu merupakan cangkang yang terputar. Lanjut. Kemudian ada cabang atau bifurcated, itu merupakan bentuk tes yang bercabang atau radial. Nah, kemudian ada bentuk arborescens, itu pada contohnya pada Dendrophyra crectosa. Kemudian ada yang irregular atau tidak teratur, bentukan dari susunan kamarnya itu pada planor bulinoides reticulaculata. Next. Nah, kemudian ada yang masih dalam monotalamus juga, bagiannya itu setengah lingkaran atau hemispherical. Kemudian ada inverted shape camber atau palmate. Nah, itu bisa dilihat pada gambar 8, bentuk dari tes arborescens fusiform. Next. Nah, ini diambil dari sumber Raymond Seymour 1952. Pada gambar 9 ini merupakan cangkang bentuk monotalamus atau cangkang memiliki susunan kamar 1 pada foraminifera bentik besar. Next. Nah, selanjutnya masuk setelah monotalamus, yaitu bagian selanjutnya ada politalamus. Nah, politalamus itu apa? Politalamus itu susunan kamar dan bentuk akhir kamar foraminifera ini terdiri dari lebih satu kamar, misalkan uniserial saja atau bahkan biserial saja. Nah, macam-macam dari tes politalamus itu ada uniform yang terdiri dari uniserial. Nah, kita bisa mengidentifikasi uniform ini artinya adalah keseragaman atau sama gitu. Sehingga pada politalamus test bagian uniform ini memiliki kamar yang hanya satu baris saja. Nah, contohnya pada uniserial itu memiliki susunan kamarnya cuma satu macam kamar saja. Nah, itu terdiri dari rektilinear atau linear atau yang linear yang punya leher. Nah,
Tes uniserial ini terdiri kamar-kamar bulat yang dipisahkan satu dengan lainnya. Contohnya pada Nodogerina. Pada gambar tersebut bisa dilihat contoh dari rectilinearnya. Kemudian ada linear tanpa leher, di mana kamarnya tidak bulat dan antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya tidak dapat bagian leher atau necknya. Contohnya nodosaria. Jadi pada bagian poin A dan poin B itu terdapat perbedaan pada bagian leher dan bentuk kamarnya. Lanjut. Kemudian ada equitan uniserial atau tes uniserial tidak mempunyai leher, tetapi sebaliknya kamarnya sangat berdekatan. Sehingga bentuk dari si fosil ini seolah-olah menutup atau berhimpitan satu sama lainnya. Nah, kemudian bagian yang D atau curve linear itu tes uniserial tetapi sedikit melengkung dan garis batas kamar satu dengan lainnya atau sutur membentuk sudut terhadap sumbu panjangnya. Nah, contoh pada fosil Dentalina. Nah, kemudian ada coiled test atau tes yang terputar. Itu ada planispiral coiled test yang terputar pada satu bidang datar, kemudian dibagi menjadi dua. Next. Yaitu ada involute dan evolute test. Nah, di mana pada involute test, pada involute test bahwa cangkang yang terputar kemudian menutupi putaran yang sebelumnya, sehingga pada bentuk tes yang involute ini hanya yang terlihat adalah pada putaran akhirnya saja, kamar yang terlihat pada putaran akhirnya saja. Nah, kemudian pada evolute test itu cangkang yang terputar dapat terlihat seluruhnya. Itu contoh pada fosil Anomalia. Nah, mungkin itu perbedaan dari involute dan evolute. Nah, involute kita hanya melihat kamar pada putaran akhir saja, sedangkan evolute test kita bisa melihat secara keseluruhan dari kamar-kamarnya. Next. Nah, kemudian Nautiloid test yang ditunjukkan pada gambar 16 merupakan tes yang terputar dengan kamar-kamar di bagian umbilikal atau ventral menumpang satu sama lain, sehingga kita melihat bahwa kamarnya lebih besar di bagian periferi atau pinggirnya pada bagian umbilikusnya. Nah, contohnya pada fosil Nonion. Kemudian ada rotaloid test, di mana tes yang terputar tidak pada satu bidang. Dengan posisi pada bagian dorsal akan terlihat seluruh putarannya atau kamarnya. Sedangkan pada bagian ventral yang terlihat hanya putaran terakhir saja, atau pada bagian ventral kita bisa melihat bahwa oh ternyata ini hanya bagian yang terlihat adalah involute, seperti tes involute saja. Kemudian selanjutnya, nah masih dalam tes politalamus, namun ini termasuk dalam yang memiliki dua barisan kamar, tetapi hanya satu macam. Ini masih masuk dalam uniform, tapi jumlah baris kamarnya itu menjadi dua atau bisa kita sebut sebagai biserial. Nah, yang tadi uniserial sekarang adalah biserial. Nah, bedanya apa? Yang uniserial hanya satu macam kamar, yang biserial itu dua macam kamar yang berselang-seling. Contohnya pada gambar 18. Kemudian selanjutnya ada yang triserial. Nah, di mana triserial ini memiliki jumlah 3 baris kamar yang letaknya berselang-seling. Contohnya pada fosil Bulimina dan Ophigeriina. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asari Setiawan. Silakan.
Nah, susunan kamar selanjutnya itu ada B-form test. Pada susunan kamar ini tuh merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam satu buah tes. Misalnya biserial pada awalnya, kemudian menjadi uniserial pada akhirnya. Di sini tuh berbeda dengan susunan biserial tadi. Kalau biserial itu hanya satu macam kamar dengan dua baris kamar. Kalau yang ini benar-benar ada dua macam susunan kamar yang berbeda dalam satu tesnya itu. Contohnya sendiri ada Bigirina yang dapat dilihat pada gambar 20. Lalu ada Tree-form test, itu merupakan tes yang memiliki 3 bentuk susunan kamar dalam sebuah tes. Misalnya permulaan biserial, kemudian berputar sedikit dan akhirnya menjadi uniserial. Sebenarnya konsepnya sama dengan pada B-form test yang memiliki dua macam susunan kamar. Kalau Tree-form test itu ada 3 susunan kamar. Contohnya itu ada Vulvulina. Dapat dilihat pada gambar 21. Lalu ada apertur pada foraminifera bentonik besar. Apa saja macam-macam apertur pada foraminifera bentos ini? Ada simple apertur. Simple apertur itu sendiri terdiri dari ada at the end of the tabular chamber. Maksudnya ada aperturnya itu terletak pada akhir dari kamar yang bentuk tabular. At base of aperture face itu pada dasar dari muka apertur itu sendiri. In the middle of aperture face itu pada terletak di tengah. Lalu ada apertur yang bulat dan sederhana. Biasanya terletak di ujung sebuah tes terminal. Lubangnya bulat. Lalu ada apertur coma shape, mempunyai koma atau bentuknya melengkung, tetapi tegak lurus pada permukaan septal face. Lalu ada apertur pialin, itu merupakan sebuah lubang yang terletak di ujung neck yang pendek tapi menyolok. Neck tadi sendiri sudah dijelaskan merupakan yang menghubungkan antar kamar itu batasannya. Lalu ada apertur slit-like berbentuk lubang sempit yang memanjang. Ini biasanya dijumpai pada foraminifera yang bertes hyalin. Lalu ada apertur crescentic, itu lubangnya berbentuk tapal kuda. Lalu setelah simple aperture ada supplementary aperture, yaitu infralaminal accessory aperture, itu dapat berbentuk seperti dendritik. Lalu ada aperture yang memancar atau radiat with aperture face chamberlet pada muka dari kamar itu sendiri. Ada lagi multiple aperture yang terdiri dari multiple struktural atau aperture yang terdiri dari banyak lubang terletak di sepanjang sutur. Lalu ada aperture kribilateral atau lalu ada multiple aperture yang terdiri dari multiple sutural, yaitu aperture yang terdiri dari banyak lubang terletaknya di sepanjang sutur. Lalu ada aperture kribilateral atau kribet, bentuknya seperti saringan atau lubang, umumnya halus dan terdapat pada permukaan di kamar akhir. Lalu ada yang terletak di terminal. Lalu ada primary aperture yang terdiri dari primary aperture interiomarginal umbilical, interiomarginal umbilical extraumbilical atau simple aperture lip, atau ventral dan peripheral, dan ada spiloumbilical atau interiomarginal equatorial yang terletak pada equatorial test dari foraminifera bentos itu. Dan ini ada aplikasi foraminifera bentonik besar. Beberapa aplikasi pada foraminifera besar yang penting itu ada foraminifera bentik digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan. Nah, ini foraminifera ini bentik itu sangat efektif dalam penentuan lingkungan pengendapan. Nanti biasanya datanya itu digabung dengan rasio dengan foram plankton sendiri. Kenapa foram bentik ini sangat efektif digunakan lingkungan pengendapan? Karena tidak seperti foraminifera plankton yang hidupnya mengambang mengikuti arus. Foram bentik ini hidupnya tidak
mengambang atau melekat atau berada pada dasar dari tempat dia tinggal itu, sehingga di mana dia mati dan terendapkan itu mencerminkan di mana dia hidup dulu. Lalu yang kedua ada foraminifera benthik, digunakan untuk penentuan umur relatif. Beberapa biostratigrafi juga memanfaatkan dari foraminifera benthik ini sendiri. Lalu ada biostratigrafi dan ada paleoekologi. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, mempelajari foraminifera bentonik besar ini dapat juga kita manfaatkan untuk sebagai studi lanjutan untuk mengetahui ekologi masa lampau itu sendiri. Kita dapat mengetahui event-event yang terjadi di masa lampau dengan mempelajari bagaimana kehidupan foram bentonik besar pada masa lalu. Seperti bagaimana suatu spesies foram bentonik ini punah, apa penyebabnya, itu dapat diketahui dengan mempelajari dari fosil foraminifera bentonik besar itu sendiri. Nah, aku nambahin ya. Ini ada daftar pustaka yang kami pakai. Ntar, coba ke slide sebelumnya. Nih, aku mungkin nambahin sedikit untuk aplikasi foraminifera bentonik besar, mungkin yang pada paleoekologi. Nah, paleoekologi itu sebenarnya masih banyak loh aplikasinya. Misalkan kayak ada paleobatimetri, paleosalinitas. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam bagian dari si paleoekologi itu sendiri. Sebenarnya untuk aplikasi foraminifera bentonik besar itu sangat banyak lah dan sangat penting untuk kita pelajari, terutama kalau misalkan kita aplikatifkan ke dalam misalkan dunia pekerjaan. Itu salah satu contoh konkretnya itu pada dunia minyak dan gas. Itu mungkin untuk aplikasi foraminifera bentonik besar itu sangat banyaklah digunakan sebagai studi untuk eksplorasi. Nah, kemudian yang kayak untuk penentuan umur relatif, nah itu yang pada slide yang sebelumnya yang sudah kita bahas, foraminifera bentonik, benar kata Mas Asari itu karena pada dasarnya kan bentonik ini kan hidupnya pada dasar beda dengan halnya dengan foraminifera plankton yang hidupnya hanya mengambang. Nah, kemudian untuk untuk yang biostratigrafi pada aplikasi foraminifera bentik besar juga sangat penting untuk dipelajari, karena pada slide di awal tadi dikatakan bahwa foraminifera bentonik besar ini kayak perkembangan dari zaman ke zaman. Kemudian ada event-event apa atau kejadian apa di sana. Nah, itu tentunya akan membuat fosil itu tersendiri memiliki biostrat yang sangat berharga. Nah, mungkin dari aku itu aja sih. Next. Baik. Tadi tambahan dari Bang Ivan, bagaimana foraminifera bentonik itu memiliki aplikasi atau manfaat yang sangat banyak dalam semua bidang ilmu, dalam banyak bidang ilmu yang dapat kita manfaatkan dalam pengaplikasiannya. Dan setelah masuk aplikasi tadi, mungkin presentasi dari foraminifera bentonik besar itu telah selesai, dan berikut daftar pustaka yang kami pakai. Oke, baiklah. Sekian hasil dari pemaparan hasil kerja kami dari Paleodiversity, kemudian materi foraminifera bentonik besar. Saya ucapkan terima kasih, banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.